Jadi di awal-awal peternakan ini hampir 30 ekor kita wafat. Begitu, karena kita belum temukan komposisi pakan yang ideal. Jadi ya banyak ya kembung yang mencret itu sudah hampir tiap hari. Ternyata setelah kita utak-utik ya, kita temukan resep terbaiknya. Alhamdulillah sekarang kasus kembung zero, 6 bulan terakhir ini tidak ada, mencret tidak ada. Begitu, jadi banyak hal yang bisa diatasi dengan pengaturan pakan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusdian Ilana Sakti dari Sabar Janda Farm. Ini kita ada di Desa Locare, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Curadami. Kali ini kita akan membagikan tips gimana cara membuat konsentrat ala peternakan kita. Ya, jadi memang saat ini kita masih belum bisa lepas dari dari konsentrat pabrikan ya. Jadi kita beri konsentrat pabrikan itu kan memang harganya masih relatif mahal. Masih kira-kira 3.300 per kilo. Dengan asumsi protein 13 sampai 14 yang tertera di pabrikannya ya. Jadi dengan kita ngoplos ditambahkan bahan-bahan yang relatif lebih murah tapi dengan protein yang lebih tinggi, kita bisa menurunkan harga produksinya, tapi proteinnya juga bisa kita atur sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau dari hitung-hitungan, kita bisa dapatkan protein itu 14 sampai 16% ya. Jadi kita manfaatkan indigo vera, jagung, kemudian ampas tahu. Tapi ada juga yang kita nggak bisa dapatkan di sini, harus beli ya, seperti CGF, BKK. Terus kita juga pakai kulit kopi. Ya, jadi kulit kopi kalau di sini pas musim stok melimpah harganya murah, bahkan bisa sampai gratis kita, cuma ongkos transportasi saja begitu. Kalau sekarang ini kosnya kira-kira 2.400 sampai 2.500 per kilo. Dengan protein 14 sampai 16% asumsinya. Jadi kalau di peternakan kita memang rutin timbang ya, karena itu dasar dari penentuan jumlah pakan yang kita berikan. Kita berikan 7% dari bobot ternak. 3%-nya yang pagi itu kita berikan konsentrat, sisanya yang 4% kita bagi siang dan malam berupa hijauan. Begitu. Jadi memang konsentrat pagi, siang dan malam dengan hijauan. Jadi kita saat ini populasi kita sekitar 250-an ekor. Untuk konsentrat pagi rata-rata kita habiskan 180 kg. Ya, setelah lewati proses penimbangan yang awal itu ya. Kemudian kalau hijauan ya ada hitungan minimal, tapi prinsipnya kalau hijauan kita ad libitum. Sepanjang dia mau kita kasih. Taunya dari mana? Dari sisa pagi. Jadi kalau dia tidak bersisa, artinya masih ada space untuk kita tambah lagi begitu. Jadi Sabar Janda Farm ini sebetulnya fokus kita kan memang pada breeding. Tapi pada momen-momen tertentu seperti Idul Adha kita juga sediakan penggemukan begitu. Cuma tiap harinya kita fokus pada breeding memang. Dan kita lakukan yang mungkin keutamaan kita ya, kita lakukan sinkronisasi birahi sama inseminasi buatan, itu yang kita kerjakan di sini. Kalau kita memang pakai breeding kita, tapi untuk penggemukan kita juga pakai ini. Kemarin kita pakai pakan yang kita bikin ini ya, pernah kita timbang itu ya, dalam 45 hari kita bisa naik 8 kilo lebih. 45 hari. Jadi konsentrat ini biasanya kita bikin seminggu sekali, begitu. Kita awetkan dalam bentuk drum-drum yang sudah kita simpan di sini ya. Jadi seandainya kita membutuhkan tinggal ngeracik lagi, begitu. Rata-rata kalau kita bikin ya hampir setengah ton sampai 1 ton, begitu. Kemudian habis kita bikin lagi. Jadi ini kan alat mixer yang kita bikin sendiri ya, kita bikin sendiri. Jadi komponen-komponen bahan-bahan bakunya itu kita masukkan ke sini sesuai dengan persepan. Jadi persepan pakan kita ini memang enggak konstan, tergantung stok pakan apa yang saat itu ada di daerah ini. Jadi kalau seandainya yang banyak lagi kulit kopi ya kulit kopi kita manfaatkan. Kulit singkong kita manfaatkan begitu. Kalau pas hijauan lagi banyak, campuran hijauannya juga kita tambah
lebih ekstra begitu. Kalau saya ya boleh dibilang ya wajib ya menurut saya ya. Tapi ya itu kan pendapat kita ya. Kenapa? Karena untuk ngejar bobot. Kalau kita ngejar pakai hijauan saja, ya dia bisa murah. Tapi ADG yang kita harapkan itu tidak begitu sesuai harapan. Begitu. Jadi kalau pakai konsentrat, kenaikannya gemuk-gemuk, gemoy-gemoy gitu. Satu, kalau menurut saya cepat saji. Praktis ya. Jadi dengan populasi yang begini, 250 ini ya, kalau tenaganya mengandalkan hijauan semua, nggak kuat kita. Ya. Kemudian ya pertambahan bobot yang kita harapkan. Begitu. Jadi di awal-awal peternakan ini hampir 30 ekor kita wafat. Begitu. Karena kita belum tentukan komposisi pakan yang ideal. Jadi ya banyak ya kembung yang mencret itu sudah hampir tiap hari. Ternyata setelah kita utak-utik ya, kita temukan resep terbaiknya. Alhamdulillah sekarang kasus kembung zero, 6 bulan terakhir ini tidak ada, mencret tidak ada, begitu. Jadi banyak hal yang bisa diatasi dengan pengaturan pakan yang baik. Saya jujur belajar dari guru-guru ya. Ada, boleh sebut nama ya? Ada Dr. Win, beliau itu ada juga Prof ya, Profesor ya yang kita belajar ya, dokter hewan begitu. Jadi banyak konsultasi sama beliau, ikut pelatihannya juga dulu, begitu. Sampai saat ini kita masih konsumsi sendiri, ya. Kita masih konsumsi sendiri, tapi ke depan nanti kalau kita sudah bisa establish, bukan tidak mungkin nanti kita produksi pakan nanti. Jadi dari konsentrat 100 kilo ya Mas ya, komposisi yang kita beli itu kita pakai konsentrat 10%. 10% dari yang beli ya, sisanya kita ngoplos sendiri, begitu. Jadi harapan ke depan nanti kalau bahan-bahan bakunya kita sudah bisa produksi sendiri ya, seperti kayak protein hijauan Indigo Vera, kita nanti akan ya mungkin kita kurangi, kita nolkan yang konsentrat yang beli. Jadi kita murni pakai komposisi bahan-bahan baku kita sendiri. Kalau saya kan basicnya kan fermentasi ya. Ada beberapa yang tidak suka fermentasi karena mungkin dikira lebih ribet ya. Tapi kalau saya lebih suka fermentasi karena palatabilitasnya naik, lebih suka domba. Terus awet, kemudian kita bisa dongkrak proteinnya 3-4% begitu. Jadi manfaatkan bahan-bahan apa yang ada di sekitar kita. Dan yang paling utama ya harus mencoba. Harus berani salah begitu. Kalau tidak begitu tidak akan bisa belajar dari pengalaman. Kita yang fermentasi awet, ini bahkan sudah hampir 8 bulan ini. Yang dalam tong-tong ini 8 bulan ya. Jadi saatnya dia dibutuhkan, kita baru racik begitu. Jadi ada yang kita siapkan bahan baku yang difermentasi, atau yang sudah pakan komplit yang difermentasi ada kita. 1 tong begini nih kira-kira mungkin bisa cuma 2 hari kok. Tapi kalau yang sudah dibuka kemudian tutup lagi aman kok, asal dia tidak basah. Begitu. Oke, sekian dari kita Sahabat Janda Farm. Terima kasih sudah mengikuti tips-tips ala Sahabat Janda Farm ya dalam pembuatan konsentrat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dalam berternak. Salam ternak.